orang tua Lutfi atas. Berikutnya pemirsa, kasus bayi tertukar di Cempaka Putih, Jakarta Utara memasuki tahap baru. Polres Metro Jakarta Pusat melakukan ekshumasi jenazah bayi hari ini, Selasa 17 Desember di tempat pemakaman umum Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Ekshumasi jenazah bayi mulai dilakukan pada Selasa pukul 9 pagi tadi. Langkah ini diambil dalam rangka penyidikan polisi dan kemanusiaan untuk memberikan kejelasan status orang tua bayi melalui tes DNA. Kasus bayi diduga tertukar mulai menyita perhatian masyarakat seusai curhatan Rauf, ayah sang bayi viral di media sosial. Dalam rekaman video tersebut, Rauf menceritakan kecurigaannya terkait bayi pertama yang baru dilahirkan istrinya telah tertukar. Kecurigaan kalau bayi tertukar muncul setelah meyakini wajah bayi yang telah meninggal dunia berbeda dengan yang dilahirkan istrinya di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Saya ayah dari bayi yang tertukar yang sedang viral. Saya ingin menceritakan kronologi bayi saya. Bayi saya lahir pada hari Senin tanggal 16 September. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi ekshumasi jenazah bayi tertukar, sudah bergabung bersama kami reporter BTV, sudah ada Teresia Silalahi dan juga juru kamera Hidayat Syarif di TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara. Selamat siang, Tere. Bagaimana jalannya proses ekshumasi jenazah bayi tertukar hari ini, Tere? Ya, selamat siang Adisa dan juga pemirsa. Terkait dengan proses ekshumasi pada hari ini, tepat di belakang saya ini beberapa persiapan tenda-tenda dan juga tenda putih dan juga tenda hijau ini merupakan gabungan baik itu dari Polres Jakarta Pusat dan juga Rumah Sakit dari Forensik Polri Kramat Jati. Dan juga tadi kalau kita lihat ini memang berjalan dari pukul 9.30 hingga sekarang adalah pukul 10.36 waktu Indonesia Barat. Itu artinya proses ekshumasi ini sudah berjalan kurang lebih 1 jam, dan tepat di belakang saya ini memang segala proses memang sudah selesai. Tadi kita juga sudah memantau dari Rumah Sakit Polri, Forensik Polri Kramat Jati juga sudah melakukan beberapa ekshumasi. Dan perlu saya sampaikan bahwa tadi untuk izin pada hari ini juga sudah diberitakan, baik itu dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang menunggu kesiapan dari kedua orang tua. Dan perlu saya sampaikan memang untuk proses ekshumasi ini, Anissa dan juga pemirsa, adalah melihat secara langsung apakah DNA dari anak ini cocok dengan orang tua yang kasus viral kemarin di RSI Cempaka Putih. Dan memang saat ini kami juga masih menunggu apakah nanti pihak dari kepolisian akan memberikan keterangan secara langsung baik terkait dengan DNA bayi tersebut. Dan perlu kita garis bawahi bahwa fakta-fakta yang kita lihat dari beberapa kasus viral di Cempaka Putih ini, di mana memang kedua orang tua ini sebelumnya, Anissa dan juga pemirsa, sudah melakukan ekshumasi tepatnya pada bulan September 2024, yang di mana tanggal 15 September pihak dari perempuan ini ataupun orang tua dari bayi ini merasakan kontraksi yang sangat hebat begitu ya. Dan saat melakukan kontraksi hebat itu pada tanggal 16 September 2024 bayi itu lahir, dan pihak dari keluarga tidak bisa melihat secara langsung bayi tersebut, dan dinyatakan pada sore harinya ini kritis begitu ya, dan hingga besoknya meninggal begitu. Dan pihak dari orang tua ini merasa ada yang ganjal begitu, dan saat merasakan ganjal tersebut pada pihaknya kemarin atau pada September 2024 ini melakukan ekshumasi terlebih dahulu dengan syarat tidak bisa memviralkan dikarenakan pihak dari rumah sakit mengatakan tidak ada kekeliruan begitu. Dan melihat secara langsung pada ekshumasi tersebut ada bayi yang dilahirkan ini adalah panjangnya sebesar 47 cm ataupun berat sebesar 3,5 gram. Tetapi fakta yang ditemukan Anissa dan juga pemirsa adalah bayi ini adalah sepanjang 80 hingga 90 cm, dan selanjutnya juga ada beberapa wajah begitu ya tidak mirip, di mana tadi kami juga sempat menanyakan kepada orang tua bahwa saat lahir di dunia bahwa bayi ini juga sudah ada beberapa gambar begitu, tetapi gambar wajah aslinya, tetapi saat waktu proses ekshumasi tersebut wajah tidak persis dengan sesuai dengan yang dilahirkan. Dan memang ini terus masih kita selidiki, di mana memang ini pihak dari Rumah Sakit Forensik masih terus melakukan ekshumasi, dan ini juga sudah selesai, dan kita akan nantikan bagaimana keterangan dari pihak kepolisian. Kembali ke Anda, Anissa. Ya, jika sudah selesai, berapa lama kemudian dari pihak berwenang ini dapat memastikan kesamaan DNA jenazah bayi dengan orang tua aslinya? Berapa lama pihak kepolisian ini membutuhkan waktunya, Tere?
Ya, sejauh yang kami himpun, Anissa dan juga pemirsa, untuk waktu berapa lamanya, ini memang terkait DNA saja, kurang lebih memang bisa saja ini berjalan selama 3 jam ataupun 4 jam, tergantung nanti dari pihak forensik akan memberikan DNA secara langsung. Kalau kita lihat ini memang cukup lama ya, Anissa dan juga pemirsa, selama 3 bulan, baik itu dari September, Oktober, hingga November, hingga Desember kali ini memang cukup lama untuk pembusukan dari jenazah tersebut ya. Jadi memang untuk prosesnya kita masih menunggu, Anissa dan juga pemirsa, tetapi yang pasti pihak dari keluarga secara langsung bisa melihat ini bagaimana proses dari yang berada di TPU Sempar saat ini. Dan memang kalau untuk kejelasan ke depannya nanti kita akan secara langsung menanyakan kepada kepolisian. Kembali ke Anda, Anissa. Ya, bagaimana dengan proses penyidikan polisi dan apakah saat ini sudah ada tersangka dalam kasus bayi tertukar? Tere. Ya, baik, secara administrasi ini memang penyidikan memang sedang dilakukan, Anissa dan juga pemirsa, di mana pada penyidikan kali ini tahapnya adalah untuk melihat secara langsung apakah bukti-bukti ini sah ataupun di mana apakah ada terbukti dari RSI Cempaka Putih melakukan kesalahan begitu, yang di mana ada penukaran bayi begitu. Tetapi yang pasti pihak kepolisian masih menunggu hasil dari rumah sakit forensik dari Polri Kramat Jati. Dan terkait dengan bagaimana nanti status penyelidikan ini akan berlanjut, ini kita akan menunggu secara langsung bagaimana statement dari kepolisian terkait hal tersebut. Nanti kita akan update kembali, Anissa dan juga pemirsa, terkait bagaimana kasus penyelidikan ini bisa berlanjut. Kalau begitu kita nantikan informasi terbarunya dari Anda nanti. Terima kasih kalau begitu sementara atas informasi Anda, Teresia Silalahi dan juga juru kamera Hidayat Syarif. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, Satreskrim Kepolisian Resort Serdang Bedagai